Wow, tahu Gitu. nggak saya bisa bilang apa? Apa? Tinggi sekali harga mobil bekas di Indonesia. Oh, tinggi. Di luar negeri, mobil 9 tahun mungkin nggak nyampe 10%-nya. Hasilnya apa? Saya spend 300 juta. Iya. Saya mendapatkan mobil dengan kenyamanan seperti mobil 1 miliar. Oke, ini pertanyaan pertama nih. Ini slide pertama. Jadi ini ada garis-garis. Saya deketin Om Fitra supaya Om Fitra lebih enak melihatnya. Ini ada garis-garis yang grey. Ini Ya. jadi semua mobil yang dalam case inilah, studi case gini. Lalu kalau misalnya yang putihnya itu tebal, itu adalah yang di sini nih. Oke. Satu kategori gitu ya. Premium sedan semua nih ya. Premium sedan semua. S-Class, C-Class, Ya. B-Class, 3 Series, 5 Series, sama 7 Series. Dan bisa dilihat rata-ratanya itu di tahun ke-9 sisa 39%. Wow, tahu Gitu. nggak saya bisa bilang apa? Apa? Tinggi sekali harga mobil bekas di Indonesia. Oh, tinggi. Di luar negeri, mobil 9 tahun mungkin nggak nyampe 10%-nya. Oh ya? Karena peraturan untuk mobil tuanya berat. Harus lulus uji emisi, harus lulus uji kelaikan jalan, bahkan ada kalau nggak bisa harus di scrap. Indonesia itu tinggi harga mobil bekas. Di Oh, luar gitu. negeri lebih jatuh lagi mobil bekas. Apalagi kayak di Singapura, kita berapa tahun kita harus mobil itu harus dihancurkan. Siapa yang mau beli mobil ketika dia umurnya hanya tinggal 2 tahun lagi harus di scrap mobilnya. Nah, karena kita tidak ada peraturan itu, kita tidak ada tidak ada pembatasan mobil tua gitu ya. 9 tahun masih dengan rata-rata 39%, menurut saya itu angka yang tinggi dibandingin negara-negara maju. Oh, Di Amerika mungkin mobil usia 9 tahun bisa hanya berapa ratus dolar mungkin harganya. iya. Oke, menarik itu first impression itu. Soalnya yang pertama kali gue kasih unjuk adalah ini angka yang terbawah dibandingin sama yang lain. Indonesia tuh diakui memang salah satu mobil dengan depresiasi paling rendah. Karena tidak ada pembatasan mobil tua dan tidak ada kewajiban mobil tua itu harus dihancurkan. Apa kalau begitu nanti dari Singapura dari mana? Kan ada aturan yang nggak boleh. Oh, nggak Kita boleh. tidak Yang boleh bekas tuh import mobil bekas tuh nggak Oh. boleh. Mereka banyak sekali mau ngebuang ke sini dan mereka ngebuangnya ke Batam karena Batam itu boleh. Karena Batam dan Papua kalau nggak salah ya itu boleh. Dan di Batam itu banyak sekali mobil keren-keren yang mungkin kalau di Jakarta itu harganya bisa ratusan juta sampai miliar, di sana tuh murah-murah karena itu buangan dari Oh gitu. Singapura. Yang di Singapura itu nasibnya itu tinggal 3 kemungkinannya di scrap atau tetap jalan dengan pajak yang mahal dan perbaikan yang mahal atau dijual bekas ke luar negeri. Boleh nggak dari Batam dipindahin ke Jakarta? Nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Oh walaupun sama-sama Nggak Indonesia boleh, nggak boleh. Kalau peraturan belum berubah nggak boleh. Itu hanya boleh keistimewaan untuk Batam karena jauh sekali jalur distribusinya dari Jakarta untuk ngirim mobil ke sana. Jadi diizinkan untuk ngambil mobil dari negara tetangga. Tapi hanya eksklusif di Batam. Kalau itu dipindahkan ke tempat lain ya itu setahu saya itu ilegal gitu. Oke. Nah jadi Vietnam ya. Vietnam itu tau nggak mobil paling laku di sana apa? Mereka boleh impor mobil bekas. Prius Gen 1, Prius Gen 2 buangan mungkin dari Amerika atau Filipina. Nah itu dia, di negara-negara maju sudah tidak boleh lagi mobil tua yang tidak layak jalan itu jalan. Makanya Berapa tahun rata-rata kalau misalnya di Singapura gitu? Singapura mungkin lebih, saya nggak tahu pasti ya, tapi nanti mungkin bisa dicek antara 5 sampai 10 tahun. Tapi yang jelas semakin lama tahunnya itu semakin mahal. Makanya kita lihat mobilnya baru terus. Bukan berarti orangnya kaya-kaya, ya emang kaya sih. Tapi juga karena nggak menguntungkan punya mobil bekas itu. Oh orang beli bekas nggak menguntungkan makanya mereka belinya Iya. baru. Oh iya. Gitu. Menarik. Nah tapi kalau misalnya kita lihat dari Ya, case ini oke. ya Om Fitra ya. Oke. Ini kan bisa dilihat bahwa oke lah walaupun ternyata 39% ini kita ternyata harus bersyukur gitu Iya. ya. Bukan marah-marah. Tapi tetap kan 61% hilang nih uang kita. Dan Iya. juga pertama 61%-nya, yang Iya. kedua adalah dia yang paling bawah. Iya. Gitu kan. Iya. Nah kalau misalnya kayak gitu ya, apa sih yang ngebikin, kenapa orang kalau misalnya lihat kayak gini, mereka tetap ngapain harus consider beli mobil sedan yang Premium. mewah gitu. Oke. Nggak semua orang itu beli sedan premium terus-terusan. Ada juga yang habis beli sedan premium, kapok gue. Ternyata depresiasinya ini udah deh gue mobil yang biasa-biasa aja. Ada juga yang gitu. Ada juga yang memang uangnya lebih
Dan mereka merasa it's fine dengan depresiasi seperti itu. 61% dalam 9 tahun. Artinya 61% anggap mobilnya yang Tri-Series 1 miliar. 1 miliar kehilangan 600 juta dalam 9 tahun. Artinya dalam 1 tahun dia kehilangan nggak nyampe 100 juta. Iya. Dia kehilangan mungkin 70 sekitar ya. Iya sekitar 60-70 juta gitu ya dia hilang setahun. Artinya sebulan 5-6 juta, tapi terus dia pikir, tapi dengan mobil premium, satu, gue dapet solidnya kualitas, gue dapet fitur yang bagus, gue dapet safety factor yang bagus, gue dapet pelayanan yang bagus, gue dapet gengsi dari mobilnya, yang mungkin menurut mereka itu worth it. Apakah menurut Om Fitra ya, dari segi safety feature, itu berbeda antara luxury car dengan mobil yang kayak yang 1 juta umat lah, misal kayak Innova gitu misalnya. Nggak harus juga, mobil yang 1 juta umat pun bisa dibuat dengan aman. Tapi kalau kita lihat statistik, rata-rata mobil merek premium itu rata-rata bintang 5 semua Euro NCAP-nya. Adalah beberapa yang di bawah bintangnya. Tapi kalau merek-merek yang 1 juta umat, itu variatif. Ada yang bintang 1, ada yang bintang 2, 3, 4 gitu ya. Dan karena memang dari materialnya juga biasanya mobil premium itu lebih tebal besinya dan di Eropa itu juga sangat ketat untuk uji tabraknya. Secara rata-rata brand BMW misalnya dibandingkan brand Toyota, brand BMW memiliki safety factor di seluruh produknya lebih bagus dibandingin rata-rata Toyota misalnya atau Honda atau Suzuki. Iya, oke. Oke, terus saya punya beberapa ini lagi nih. Ini yang paling tingginya ini sih kelas 53%. Yes. Karena itu adalah sedan Mercy yang salah satu yang paling terjangkau. Ada A-Class di bawahnya, tapi C-Class ini yang paling populer dan paling disukai orang, dan orang menganggap C-Class itu gengsinya bagus, tapi secara teknologi nggak terlalu ribet dibanding lain, dan dari tahun ke tahun C-Class itu memang depresiasinya paling rendah dibandingkan sedan Mercy yang lainnya. Makanya orang lebih percaya. Ketika orang lebih percaya, demand-nya lebih banyak. Ketika demand-nya lebih banyak, harganya lebih terjaga. Gitu. Nah ini sebaliknya nih. Kenapa 7 Series sampai sisa 23%? Karena orang takut dengan perbaikannya. Karena 7 Series adalah top of the line-nya sedan BMW. Dan top of the line itu identik dengan semua teknologi yang baru-baru, yang paling canggih dimiliki oleh BMW ada di situ. Nah, orang khawatir ketika sudah 9 tahun, ketika rusak itu akan perbaikannya mahal. Makanya pasti dia terdepresiasi sangat jauh. Dia bisa nggak sih pakai nggak usah yang resmi gitu misalnya? Kalau misalnya bisa, banyak bengkel spesialis. Banyak bengkel Apakah spesialis. harganya miring? Miring, tapi tidak semua orang tahu bengkel spesialis mana yang bagus. Betul. Orang yang ngerti mobil mungkin tahu. Saya itu beli S-Class bekas. Kita beli S-Class bekas. S-Class bekas yang harga barunya 1,8 M. Saya beli itu cuma 200-an. 10%, enggak 20%. Iya, enggak 10% cuman tuh. Hampir 2 miliar tiba-tiba tinggal 200. Iya. Mobil tahun 2007, saya belinya tahun 2021, 14 tahun lah. 14 tahun. Itu kalau saya mau benerin di bengkel non resmi, itu juga ada, tapi tetap ya lebih mahal dibandingin kita benerin Toyota, Honda, Suzuki, Mazda gitu ya. Tapi kita mendapatkan kemewahan yang luar biasa dengan harga yang murah. Nah, kenapa murah? Karena orang takut perbaikannya, dan emang perbaikannya mahal. Saya beli mobil 200-an, 3 tahun nih saya punya, itu udah habis 100 juta lebih buat perbaikannya. Ini yang bukan resmi. Ini yang resmi. Ini resmi. Iya, perbaikannya resmi. Iya. Nah, ketika kita beli 7 Series atau S-Class yang udah usia 8 tahun, mindset kita adalah kita bukan beli mobil harga 300 jutaan atau 400 jutaan. Mindset kita adalah kita beli mobil harga 1,5 miliar, tapi kita dikasih diskon gede nih. Artinya untuk perawatannya, perbaikannya kita harus spare. Mindset kita adalah harus mindset orang kaya. Oh, jadi jangan, kalau misalnya 7 Series misalnya udah murah, jangan expect perbaikannya murah. Oh. Iya, jangan expect kayak 300 juta lainnya, mobil baru lainnya. Iya, jangan kita beli 7 Series 300 juta mungkin tahun 2007, 2008, habis itu, waduh gila deh ini perbaikannya. Iya memang seperti itu. Beruntunglah harganya cuma 23%-nya.
gitu kan. Iya. Menarik. Oke. Jadi contohnya S-Class saya 200 juta saya spend. Saya habis seratusan juta lagi buat memaintain itu mobil. Apa yang rusak langsung diganti baru, dan itu selalu di bengkel resmi. Langsung di saat waktu beli langsung dibenerin. Iya. Hasilnya apa? Saya spend 300 juta. Iya. Saya mendapatkan mobil dengan kenyamanan seperti mobil 1 miliar. Karena Mercy akan tetap menjadi Mercy, BMW akan tetap menjadi BMW kalau dirawat dengan benar. Dia akan terus menjadi BMW bekas dan Mercy bekas. Tapi kalau tidak dirawat dengan benar, dia tidak akan menjadi BMW bekas atau Mercy bekas, tapi bekas BMW atau bekas Mercy. Dulunya BMW, dulunya Mercy, tapi udah nggak kerasa. Nah, balik lagi ke S-Class. S-Class saya beli mobil dengan depresiasi lumayan, perbaikannya juga lumayan. Total tuh kira-kira let's say 350 juta. Yang saya dapatkan apa? Kenyamanan yang premium kayak pada saat mobil itu masih baru. Kalau saya jual sekarang harganya berapa? Let's say 150. Artinya saya cuman terdepresiasi 150 juta untuk mobil yang senyaman itu. Nah, pertanyaan saya, kan Om Fitra kan di otomotif. Teman-teman semuanya otomotif gitu kan. Pasti Om Fitra memiliki teman-teman yang jago bengkel yang bukan resmi. Iya. Kenapa pergi yang resmi? Karena waktu itu untuk konten. Nah, ini kan buat konten. Saya pengen ngasih tahu bahwa cara paling aman untuk orang awam adalah ke bengkel resmi. Tapi bengkel resmi itu mahal. Seberapa mahal sih? Oke, saya beli mobil itu bukan karena saya butuh. Saya emang beli mobil itu buat saya pelihara kira-kira 3 tahun, 4 tahun. Dan selama itu pokoknya saya udah komit. Apapun yang rusak, saya ke bengkel resmi. Kalau perlu ganti. Selama 3 tahun? Iya, itu kayak eksperimen lah. Kayak eksperimen. Mahal banget eksperimen. Itu nggak dibayar sama Mercy-nya? Enggak. Konten mahal banget. Enggak dong. Mahal dari mana? Saya beli mobil. Anggap tadi ya, saya udah keluar 350. Terus habis itu nanti saya jual misalnya 150, artinya cost saya adalah 200 juta kira-kira, 150 juta gitu kan. Berapa video yang udah saya hasilkan dari situ? Dari video ada AdSense. Iya kan? Menarik. Dari video ada AdSense. Terus ada beberapa produk juga ternyata endorse untuk yang di Mercy itu. Kaca film misalnya ada nempel di situ. Itu kan ada endorsement yang ketika saya hitung-hitung, benar-benar kayak pakai mobil gratis walaupun udah dengan semua perbaikan itu. Tapi balik lagi karena saya konten kreator otomotif, yang konten sama endorseannya itu ya nggak usah dihitung kalau buat orang awam. Buat orang awam hitung aja mobilnya beli 200-an juta, perbaikan selama 3 tahun itu mungkin 100 jutaan, dijual lagi mungkin 150 juta, artinya spendnya 150 juta. Tapi waktu pertama kali beli, itu kan belum ada kontraknya, belum tahu bakal dapat deal atau enggak. Gitu-gitu nggak tahu. Jadi beli aja. Kan pikiran saya bukan cuan, bukan cuan di mindset saya. Mindset saya adalah curiosity, keingin-tahuan. Begitu datang waktu itu nggak sengaja datang ke satu showroom, kebetulan kenal baik sama pemilik showroomnya Auto High. Kok ada S-Class 2? Cobain dong, cobain. Wow. S-Class walaupun tua masih enak ya. Harga berapa nih? Gitu kan. Ini mobil baru datang nih. Udah deh, Om Fitra kita kenal baik. Kita nggak cuanin, kita ambil seperti kita harga beli, yaitu 200-an juta itu. Terus saya pikir, lucu juga ya. Banyak orang tertarik untuk beli mobil mewah, tua, harga murah. Tapi apakah murah untuk merawatnya? Oke deh, gue beli. Untuk cari tahu itu. Dan ternyata itu menjadi salah satu pembelian terbaik lah. Karena selama 3 tahun benar-benar ngerasain kenyamanan mobil itu luar biasa. Dan ternyata walaupun kita sakit gitu rasanya ya. Ada rasa sakitnya 100 juta hilang buat itu. Tapi begitu dihitung secara grand total. Lebih mending daripada saya beli S-Class baru. Yang mungkin saya beli 3,3 miliar dalam 3 tahun mungkin tinggal 2 miliar. 1 miliar lebih. Benar. Kebuangnya. Menarik. Tapi menurut Om ya, kayak apa bedanya? Nanti saya bakal ada summary-nya. Ada di sini nggak ya? Nanti saya bakal ada summary-nya. Actually summary nggak di sini. Tapi intinya saya tuh bikin ngetes S-Class lawan 7 Series, C-Class lawan 3 Series, E-Class lawan 5 Series, lalu X3 lawan GLC, X5 lawan GLE, X7 lawan GLS. Aku juga penasaran tuh. Secara rata-rata semuanya BMW atau Mercy yang lebih tinggi? Nah ini yang menarik, makanya abis saya kasih tahu Om Fitra, saya pengen nanya pendapat Om nih.
Dari 6, 4-nya itu menang Mercy. Oke. 2-nya itu BMW. bukan seri. Oh, seri. Oke. Jadi BMW 0. Oke. BMW 0, Oke. Mercy 4 menang, serinya itu 2 Ya. gitu kan. Ya. Nah kalau misalnya kayak gitu, apa kayak initial instingnya Om Fitra? Kok bisa BMW itu kalah dari segi secondary marketnya gitu? Oke. Kan gampang. Artinya yang minat ke Mercy di secondary-nya lebih banyak, demand-nya lebih banyak, makanya harganya lebih bertahan. Nah, demand itu bisa macam-macam. Bisa karena memang minat orang ke model mobil tersebut atau spek mobil tersebut. Bisa juga karena stigma yang sudah terbentuk bahwa Mercy lebih tahan lama dibandingkan BMW. Itu yang ada. Oh ada stigma Iya, itu. walaupun sekarang sebenarnya BMW pun punya daya tahan yang tidak kalah dengan Mercy. Tapi BMW itu posisinya catching up. Bahwa sekarang sudah ada model yang seri dengan Mercy, itu rasanya sudah satu hal yang bagus gitu. Karena dulu Mercy selalu di semua lini dia pasti lebih kuat karena anggapan yang beredar itu. Tapi sekarang penjualan mobil baru, Mercy itu nggak pernah kalah dari BMW. Baru setahun 2 tahun ini kesalip sama BMW. Nah di Yang mobil mana? Lini mana nih? Yang 3 Series atau? all passenger car-nya. Passenger car-nya. Nggak pernah sebelumnya. Tapi BMW catching, terus habis itu sekarang juga artinya di mobil bekasnya BMW juga mengejar. Tapi butuh waktu lama untuk mengubah anggapan orang gitu. Dan tetap sekarang itu di anggapan orang-orang yang mau beli mobil premium, Mercy lebih tahan dibandingin BMW. Lebih tahan lagi dibandingin Audi misalnya. Tapi kan itu nanti secara perlahan-lahan kalau brand itu kualitasnya makin bagus akan berubah tuh nanti. Apa sih yang membedakan, kan Mercy BMW dua-duanya kategorinya sama luxury gitu kan. Apa yang membedakan antara BMW sama Mercy? Yang perancangnya beda, filosofinya juga beda. Tapi memang harus diakui kalau kita nyoba Mercy dan BMW 30 tahun yang lalu, bedanya jauh. Kita pakai Mercy kalau kita pengen kenyamanan. Kita pakai BMW kalau kita ingin fun to drive. Sekarang mereka mulai mendekati ke titik yang sama. Mercy-nya makin fun to drive, BMW-nya makin nyaman. Jadi diferensiasinya tuh makin kecil. Tapi memang tetap ada ketika kita naik BMW dan Mercy. Karena semakin mahal mobil, dia tidak bisa lagi jadi cuma sarana transportasi. Dia harus punya karakter. Dia harus punya identitas. BMW bukan sekedar untuk membawa kita A ke B. Tapi dia adalah sarana untuk membawa kita ke A dan B dengan segala citra dan karakter dari BMW. Fun to drive, technological advance. Dan Mercy juga. Ketika kita beli Mercy, kita membawa kita dari titik A ke titik B secara Mercy. Elegansnya, kemudian bau-bau kulitnya. Wah, ada divisi bau loh. Dan ada divisi suara. Sampai segitu. Itu bedanya mobil premium. Kalau mobil non premium, mereka lebih penting untuk bertransportasi dari A ke B. Tapi kalau brand premium, more than that. More than just transportation. Sama kayak tas, kita tas biasa sama tas branded sama buat gitu. Cuman branded ada citranya yang tersendiri. Makanya mobil premium itu untuk orang yang menginginkan lebih dari sekedar bertransportasi. Oke, kita ke next point-nya nih. Next point-nya ini adalah ini yang Civic itu yang salah satu yang paling strong dari segi sedan gitu kan. Nah, pertanyaannya kok Civic bisa Civic strong? itu sudah hadir dari tahun 70-an di Indonesia. Kepercayaan orang juga tinggi ke Civic dan Civic itu seringkali memang harganya bertahan itu sudah dari tahun 70-an, 80-an, 90-an. Jadi kepercayaan orang ke Civic itu tinggi. Dan kebetulan pesaingnya Civic nggak ada yang cukup kuat sekarang. Pesaingnya Civic itu sekarang hanya Corolla. Dulu hanya Corolla. Mazda 3 sedan nggak terlalu kuat posisinya. Jadi dia makin sendiri di pasaran itu. Yang membuat orang nggak banyak punya pilihan lain kalau mau sedan di kelas itu. Ketika orang nggak banyak pilihan lain, artinya
demand ke model itu pasti akan meningkat. Kenapa sih secara general ya sedan itu tuh di bawah bandingkan MPV dan lain-lain? Karena sedan itu sempat didiskriminasi di negara kita. Kenapa? Dengan pajaknya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Oh, pajaknya sedan itu lebih murah. Pajaknya sedan itu lebih tinggi karena sedan itu dianggap mobil mewah. Oh, sedangkan dari harga hatchback dianggap minibus. Hatchback padahal sebenarnya sedan sama hatchback itu bisa aja basisnya sama, cuman hatchback nggak ada bagasi seperti sedan. Hatchback dianggapnya minibus. Coba deh pakai mobil hatchback, cek di STNK-nya pasti minibus. Padahal minibus itu kan kalau kata harfiahnya bus yang kecil, sebenarnya itu bukan bus yang kecil. Tapi jadi secara pajak dia rendah, sedan lebih tinggi. Makanya seperti Honda Jazz dan Honda City lah. Honda Jazz hatchback, City itu sedan. Sebenarnya mereka satu basis yang sama kalau beberapa generasi sebelumnya. Kalau di luar negeri beda harganya tipis. Di Indonesia beda harganya jauh. Akhirnya orang pilihnya ke hatchback. Karena bedanya jauh, jadi secara volume dia juga sedikit. Secara volume sedikit dan dia harganya lebih mahal, orang nggak begitu banyak berminat. Orang tuh cenderung lebih berminat ke mobil yang memang banyak dipakai atau sekalian yang jarang sekalian gitu. Saya selalu berasumsi kalau misalnya orang nggak mau sedan itu gara-gara di luar kota itu jalanannya lebih kurang oke, lalu mungkin dia punya polisi tidur nggak standar. Yeah. Saya kira gara-gara itu, tapi pajak ini masuk akal. Hatchback juga pendek kok, nggak tinggi. Sekarang Honda Jazz sama Honda City. Yang satu harganya 300, yang dulu harganya ini 280, yang ini 360 yang City. Coba kalau ini 280, yang ini 285, pilih yang mana? Banyak orang pasti akan pilih sedan. Di Malaysia lebih banyak sedannya dibandingkan di Indonesia karena mereka equal pajaknya. Menarik, oke, itu baru tahu yang itu. Tapi sekarang sudah direvisi katanya ya. Oh ini nih, ini yang kalau misalnya Civic versus Camry ya. Camry sama Accord itu agak di bawah lawan Civic. Civic itu agak kuat ya. Karena memang Civic itu model yang lebih terjangkau, harga barunya juga lebih murah dan samalah seperti BMW seri 3. Makin ke atas serinya, makin luxurious, dia akan makin drop. Betul. Nah, yang ini yang tadi nih yang saya bilang ini C-Class itu menang lawan 3 Series. Lalu habis itu 5 Series sama E-Class equal ya. Kalau misalnya S-Class sama 7 Series, ternyata 7 Series di bawah. Terus ini yang GLC X3. Kalau misalnya GLC itu di atas, GLE sama X5 equal. Oh, justru yang di mediumnya udah equal. Ya? Nah, yang GLS tapi ini bisa lihat dong yang di GLE ini. Betapa jauhnya di tahun keempat. Tapi setelah 9 tahun ternyata sama ya. Betul, menariknya gitu. Menariknya kalau misalnya di tahun awal-awalnya, dia lebih banyak diminati, tapi di akhirnya sama. Kalau misalnya yang ini nih, ini yang GLS sama X7. Soalnya dia masih baru. Masih baru ya, jadi belum cukup. Nah, terus ini nih yang menarik. Ada satu outlier yang paling aneh. Ini tertinggi dari segala tertinggi, yaitu Innova Diesel. Setelah 9 tahun, 86%. Kok bisa? Satu, produk Innova yang barunya naik harganya, jadi harganya lebih tinggi. Kemudian yang diesel itu kayaknya di Zenix itu udah nggak ada ya. Cuma ada model yang sebelumnya. Dulu, betul. Jadi orang nggak punya pilihan lain, nggak ada punya. Ini adalah pilihan yang terbaru dan kemudian juga sekarang banyak terbukti, oh diesel bisa dibikin kencang ya gitu ya. Jadi orang itu tinggi. Tapi ini luar biasa, 86% dalam 9 tahun. Dan dia menyandang gelar sebagai sebuah kijang. Kijang itu nggak ada yang depresiasinya tinggi. Tapi nggak tahu, begitu udah hybrid nanti kita lihat aja nih. Seperti apa nih. Tapi apa sih bedanya orang yang nyetirnya itu diesel sama yang biasa? Sebenarnya kalau nyetirnya santai-santai aja sama aja. Karena diesel itu, nah tadi kan saya udah bilang tuh, kalau bensin itu dia diisep, campuran udara, dia dikompres, kemudian dibakar sama diledakin busi. Nah kalau mesin diesel, pas dikompres itu tidak ada bahan bakarnya, cuman udara. Nah udara dikompres sampai akhirnya tinggi, tekanannya sampai panas sekali di situ. Terakhir itu bukan busi yang dinyalain, tapi bahan bakar disemprotin. Tapi dia kompresnya tinggi sekali. Makanya diesel itu punya karakter yang berbeda.
diesel itu torsinya yang besar, tenaga di putaran bawahnya yang besar. Tapi dia tidak bisa sampai RPM tinggi dan karena dia kompresinya sangat tinggi, getarannya juga tinggi, jadi dia tidak bisa sehalus mesin bensin. Tapi dia lebih irit konsumsi bahan bakarnya dan orang banyak suka diesel karena ya itu torsinya besar. Berarti kalau misalnya buat orang awam lebih cocok yang mana? Kayak kalau misalnya kita aktivitasnya apa lebih cocok diesel, kalau misalnya kita aktivitasnya apa lebih cocok yang bensin? Sebenarnya kalau aktivitasnya melibatkan beban lebih cocok diesel. Tapi kalau tidak melibatkan beban, saya sih berpendapat bensin lebih nyaman untuk digunakan. Maksudnya beban tuh jadi ada banyak orang suka banyak bawa barang, tanjakan, gitu-gitu maksudnya. Kayak gitu. Kenapa kalau misalnya yang bukan beban bensin itu lebih cocok? Karena dia lebih halus. Oh, lebih halus. Lebih halus. Dan apalagi bensin sekarang sudah ada teknologi hybrid. Jadi dia juga bisa seirit diesel. Kalau tidak ada hybrid memang diesel lebih irit. Tapi bensin lebih convenient, lebih nyaman, lebih halus suaranya juga. Oh, oke, kita move on. Ini MPV semuanya. Ya. Yang putih-putih ini MPV Ya. semua. Ini rata-rata itu MPV 72% setelah 9 tahun. Ya, karena banyak sekali orang Indonesia yang menginginkan mobil 7 penumpang. 7 penumpang, iya. Dan mobil 7 penumpang semakin lama semakin mahal harganya. Model barunya semakin mahal, semakin mahal, semakin mahal, semakin mahal. Akhirnya model yang bekasnya juga ketahan dan apalagi menjelang Lebaran itu permintaannya meningkat. Jadi jualan paling tepat pas Lebaran. Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Karena banyak orang pengen mudik. Waduh, harus di depan Hyundai Taulan kita harus pakai mobil baru nih, cari mobil baru apa, tapi karena kita banyak keluarganya kita harus ngangkat 7 orang. Nanti habis selesai Lebaran, aduh, duit habis, jual lagi. Emang benar orang beli hanya Lebaran? untuk Lebaran? Ada lumayan. Mereka beli mobil untuk mereka mudik. Aja? Apa? Sewa. Ya mungkin mereka lebih mudah untuk sewa, itu kan kita pasti keluar uang. Kalau kita beli bekas, kita bisa mendapatkan uang yang sama ketika kita jual lagi. Misalnya nih kita beli Avanza, harga bekas 175 juta, kilometer 41.000. Terus kita pakai mudik jadi 43.000. Kan sama aja masih harga bekasnya 41.000 dan 43.000. Bisa nggak keluar uang loh. Kalau nyewa pasti keluar uang. Kalau beli kan bisa nggak keluar uang. Kita jual 175, kita beli 175, mungkin aja kita masih bisa jual 175 lagi. Kalau kita pinter jualnya. Oh, kalau misalnya pemain di industri otomotif apalagi kan? Iya. Mereka ngerti ini. Oh, iya menarik. Tapi yang sangat menarik juga ini nih, R3 bensin. Kok dia bisa paling bawah ya? Karena dia bukan model yang paling R3 memang bensin semua sih. Ada R3 diesel tuh Pak. Ya, jadi memang yang paling populer itu Xenia, Avanza, dan di MPV itu semakin populer artinya dia dipercaya bahwa spare partnya yang paling gampang, dirawatnya yang paling gampang gitu, dan kalau ada apa-apa pasti spare partnya tersedia, orang mobilnya banyak banget gitu ya. Jadi selalu di atas itu ya Toyota dan Daihatsu karena orang ngerasa lebih safe. Dan R3 itu memang tidak pernah yang menjadi best selling di kelas itu. Selalu ya merek-merek. Orang cari aman rata-rata di situ. Iya. Terus kalau misalnya kayak gitu, apa alasannya? Apa pembeda R3? Kayak kenapa orang harus beli R3? Maksudnya kalau misalnya saya kan ngeliatnya cuma dari angka duit gitu kan. So itu ya saya beli yang lain aja nih. Ini ada R3 ada cukup nyaman loh. R3 itu nyaman. R3 itu juga irit gitu. Tidak sepopuler Avanza dan Xenia. Mungkin kalau saya mungkin akan pilih R3 karena secara harga juga paling murah dan bawanya juga enak gitu ya. Nah, tapi ada juga nih Avanza Xenia generasi yang sebelum sekarang. Ini kan udah 8 tahun 9 tahun artinya kan generasi sebelum sekarang. Dia itu rear wheel drive. Sedangkan R3 itu front wheel drive. Bedanya apa? Satu mesinnya menggerakkan roda depan, R3 yang satu menggerakkan roda belakang. Implikasinya apa ke kita? Pada saat kita di dalam kota seperti Jakarta, hampir nggak terasa pengaruhnya. Malah rear wheel drive dia akan butuh channel tuh untuk as roda ke belakang. Jadi ada tonjolan tuh di tengah-tengah kita nih kalau misalnya duduk. Iya. Nah, tapi kalau kita di luar kota banyak tanjakan yang terjal. Nah, ketika tanjakan yang terjal, apalagi licin, penggerak depan tuh cenderung dia selip. Mobilnya nggak mau maju, cuma rodanya yang muter.
Karena apa? Karena bobot mobil itu pindah ke belakang. Nah, tapi beda kalau misalnya dia penggerak belakang, dia lebih gampang buat nanjaknya. Jadi orang ngerasa kalau di luar daerah pasti lebih aman pakai rear wheel drive. Karena untuk tanjakan-tanjakan dia nggak masalah dengan spin rodanya itu. Makanya itu mungkin juga salah satu faktor kenapa R3 itu bukan yang paling diminati. Apakah ada benefit front wheel drive? Front wheel drive ada, lebih irit. Oh, lebih irit. Karena ini mesin. Ini penggerak di depan, deket jaraknya. Sedangkan kalau ke belakang dia harus lewat as couple, di situ ada energi yang hilang di situ ya. Front wheel drive itu lebih efisien dalam pemakaian bahan bakar. Oke, sip. Next kita ke, nah ini juga nih. Apa nih? Ini menariknya kayak gini. Tadi ya, ini saya kasih juga lagi nih. Kalau misalnya kita ngomongin C-Class, itu kan di atas. Habis itu kita ngomongin E-Class di bawah. Habis itu kalau misalnya kita ngomongin S-Class, di bawahnya lagi sama. 3 Series, 5 Series, 7 Series ke bawah juga gitu kan. Nah tapi di sini yang menarik adalah Land Cruiser. Oh iya. Kan teorinya di mana-mana biasanya. Yang paling kan tinggi mahal, iya. itu depresi tinggi biasanya. Iya. Tapi Land Cruiser di tahun pertama bahkan 99%. Bahkan sebenarnya agak kaget 99% karena Land Cruiser di awal-awal mestinya di tahun pertama itu mestinya 120 atau 130%. Ya, apresiasi jadi bukan depresiasi. Karena barangnya itu tidak mudah untuk didapatkan. Supply-nya terbatas. Kenapa sih dibatasin supply orang? Karena CBU dia sangat terbatas dan peminatnya banyak. Bukan cuma pejabat yang bersih ya, koruptor juga suka dengan Land Cruiser. Dan selama koruptor masih banyak gitu ya, mobil-mobil seperti ini tuh sangat diminati gitu ya. Dan Land Cruiser sendiri adalah merek yang legendaris. Sudah dari mungkin 70 tahun yang lalu ya. Udah dari 70 tahun yang lalu ada Land Cruiser, dan Land Cruiser itu bukan mobil yang paling canggih, bukan mobil yang paling enak di kelasnya, tapi dia yang paling diminati. Itu adalah seperti simbol status Land Cruiser itu. Orang punya Mercy atau X7 menunjukkan dia punya uang. Land Cruiser menunjukkan bukan hanya punya uang, dia punya power. Kenapa itu menunjukkan dia punya power? Ya itu terbentuk seperti itu. Karena mungkin banyak pejabat yang pakai itu. Oh, ya. Jadi image-nya kita. Image-nya powerful punya Land Cruiser itu. Pejabat nih atau orang yang dekat nih dengan kekuasaan gitu ya. Nah itulah yang bikin Land Cruiser itu demand-nya tinggi sekali. Sehingga harga barunya juga sempat upping price. Dan ketika harga barunya itu meningkat, harga bekasnya juga pasti akan terkerek ke atas juga. Kenapa menurut Om Fitra pejabat itu suka pakai Land Cruiser? Apakah nih misalnya supaya waktu mereka ke... Itu satu, cuman berapa sering sih mereka belusukan, banyak kan juga buat itu ya. Menurut saya simple karena citra yang dimiliki itu mobil memang citra yang powerful, aristokrat, pejabat gitu ya. Kurang pas rasanya kalau pejabat itu naiknya HRV gitu ya, atau even BMW X7 gitu ya, atau LM gitu misal Lexus. Lexus lebih gila lagi apresiasinya. Oh, Lexus itu apresiasi. Apresiasinya lebih. Next saya bakal bikin masukin datanya. Saya Pak Yusuf Hamka, saya main sama beliau setahun 2 tahun yang lalu. Ketika itu beliau cerita baru ngambil Lexus, bukan LM, LX. Jadi seperti Land Cruiser tapi yang Lexusnya ya. Itu dia bilang dia beli 3,3. Hari pertama dia punya langsung ditawar 4,3. Karena orang kalau mau pesan nunggunya 2 tahun, 3 tahun. LM, nah ini menarik nih LM. Pada saat pertama kali LM keluar, itu terjadi upping price. Karena orang pengen LM, barangnya sedikit. LM itu dijual 2,4 miliar dan 3 miliar waktu itu. Yang 7-seaternya itu 2,4, kalau nggak salah yang 4-seaternya 3 miliar. Itu bisa upping price sampai berapa ratus juta. Sekarang harganya drop. Saya nggak bisa bayangin yang dulunya beli 3 miliar, sekarang harganya tinggal 1,1, 1,2. Dropnya gara-gara apa? Apakah gara-gara? Karena sekarang udah ada yang baru lagi. Oh, LM yang barunya. LM yang baru. Oh iya. Dan harganya lebih reasonable, cuman 2,1
Kalau nggak salah Iya, lebih iya. lebih murah harga LM yang baru dibandingkan harga LM yang lama. Akhirnya yang lama Oh. drop harganya. Kenapa bisa ada penurunan harga? Nah itu bagusnya kan. Sekarang nih mulai tren nih. Mobil baru harganya lebih murah dibandingin mobil yang lama. Gara-gara China. Gara-gara Kalau mobil China. LM itu karena di generasi pertama dia pakai mesin 3.500 cc V6 yang mana pajaknya tinggi. Kemudian di versi yang baru dia pakai mesin 2.500 cc hybrid, pajaknya lebih rendah. Yang mana tenaganya sama dengan 3.500 tapi dia harganya lebih murah dan bensinnya jauh lebih irit. Akhirnya orang daripada beli LM bekas harga 2 miliar mendingan beli LM baru. Yang bekas, yang lamanya jadi drop. Iya, Seperti benar-benar. Tapi ini kan kalau misalnya kita lihat Pajero sama HR-V juga lumayan oke ya. Iya. 62, 64. Iya, Pajero itu citranya tangguh ya. Jadi walaupun banyak disalahgunakan orang pakai rotator, gitu. Tapi ini Pajero tuh mobil SUV leather frame medium yang juga punya citra ini powerful gitu ya. Itu kenapa sih anggapannya publik Iya ya? dipakai sama pejabat, dipakai sama aparat. Itu yang bikin sama seperti Volvo dulu dipakai sama menteri. Ketika kita pakai Volvo, kita seperti orang yang powerful. Sekarang ya enggak, karena nggak ada menteri pakai Volvo lagi gitu kan. Tapi apapun yang dipakai pejabat pemerintahan, powerful people gitu ya, itu akan membentuk image dari mobil itu. Terus siapa yang bisa mendapatkan? Kan tahu nih kalau misalnya kayak Land Cruiser maupun yang kayak kemarin kayak Lexus yang versi Alphard-nya gitu kan. Itu kan pertama-tama kan Iya. ngantri. Iya. Gimana caranya supaya orang tuh bisa dapat duluan? Siapa yang dikasih duluan kalau kayak gitu? Ada sistem antrian. Idealnya. Idealnya. Tapi yang terjadi adalah saya nggak bisa nyebut merek karena merek yang seperti ini bukan cuma Lexus, Toyota, tapi ada sejumlah merek itu yang sampai ngantri orang mau beli gitu ya. Itu banyak intervensi. Langsung ke bosnya APM ya. Kami dari ini kami pengen cepet dong gitu ya. Dan mereka nggak bisa bilang no. Mereka nggak bisa bilang no, mereka juga nggak bisa untuk nyurangin orang yang sudah ini juga, jadi ya nggak tahu caranya gimana, tapi intervensi-intervensi itu ada, rebutan dari berbagai macam jalur. Karena buat orang-orang yang kaya dan powerful itu, mobil itu bukan hanya cuma buat mau mereka gunakan. Mereka masih punya mobil yang lain. Ada gengsi kalau dapat mobil itu duluan dibandingin teman-temannya. Sama seperti iPhone kan. iPhone ngantri orang di awal supaya dapat duluan. Ada rasa bangganya ketika kita udah pakai di jalan, yang lain belum. Ada orang itu. Terus dapat apa? Banggaan, pride. Kebanggaan. Oh. Jangan kita kira pride itu nggak ada harganya loh. Pride itu tinggi harganya. Di Jepang gara-gara pride orang bisa menghilangkan nyawa sendiri malah. Ya, kalau di sini masih pakai harta aja sih. Ada pride-nya ketika bisa dapat mobil yang lagi rame, lagi viral, dia udah dapat duluan. Itu sering terjadi. Abis itu begitu dapat duluan, di-upping, dijual habis. Ada juga spekulan itu namanya. Spekulan. Itu terjadi juga. Tapi kalau misalnya kayak Land Cruiser gini, kan bisa gitu. Bisa. Kalau misalnya mereka dapat di awal. Saya itu waktu itu sama teman saya punya showroom mobil bekas. Om Fitra ambil Land Cruiser deh. Om Fitra kan bisa ngantri sekarang, nanti mungkin sama Toyota juga akan dikasih gitu ya. Habis itu jual. Deket ke CM sih dapat kata dia ya. Terus? Cuman saya nggak mau. Kenapa? Karena saya kayak membohongi Toyotanya di situ. Saya beli mobil, mungkin mereka akan carikan jalur yang cepat buat saya, tapi ternyata hanya untuk saya cuanin gitu ya. Terus saya ngerasa kayak ya menyalahgunakan posisi saya sekarang untuk mendapatkan mobil cepat untuk saya jual lagi gitu kan. Jadi nggak sesuai hati nurani, jadi nggak saya ambil. Tapi kalau mau easy money gampang kayak gitu. Luar biasa. Padahal kan ada, maksudnya gini, anggapannya ini kalau bisa aja orang mikir kayak gini ya. Kalau misal Om Fitra nggak ambil, ada orang seterusnya yang melakukan hal yang sama. Ya tapi mungkin dia udah ngantri lebih dulu dari saya, no problem. Kalau saya baru ngantri belakangan terus dapat duluan tapi terus cuma buat saya jual lagi, orang yang udah mungkin dari
Toyota oke nih Pak Fitra nih soalnya reviewer mobil harus dapat cepat, mungkin beliau mau mereview, mungkin aja mobil yang tadinya jatahnya orang Toyota dikasih ke saya gitu ya. Tapi kalau habis itu terus saya jual lagi buat uang kan kesannya saya ngebisnisin itu, bisnis saya bukan jual beli mobil gitu kan. Bahkan tapi saya pernah ngalamin mobil yang saya jual lebih tinggi dari harga baru, GR Yaris. Tapi GR Yaris itu saya beli bukan untuk cari uang, memang saya beli untuk saya, ya mana saya tahu setelah 2 tahun dipakai malah jualnya lebih tinggi daripada harga itu. Karena udah nggak ada lagi waktu itu mobilnya. Mobil itu ketika eksklusif, dia harganya juga naik. Teman saya beli Porsche buat balap. Bukan teman saya sih, pembalap luar. Dia beli Porsche 1 juta US dollar. Dia pakai balap selama 2 tahun. Sekarang mobil balapnya tidak diproduksi lagi dan jadi rebutan kolektor. Dia bisa jual 3,9 juta US dollar. Udah umur 5 tahun mobilnya. Di Indonesia? Di luar. Di luar negeri. Terus ada lagi mobil-mobil yang dibuat terbatas. Mercy itu punya namanya Mercy AMG One. Mercy yang dipakaikan mesin F1. Itu ngantrinya gila-gilaan. Dan yang berhasil dapat bisa membeli mobil itu harganya sekitar hampir 1 juta dolar kalau nggak salah ya harganya. Kalau dia jual sekarang dia bisa jual 4 juta, 5 juta. Kayak gitu. Jadi mobil pun bisa. Asal kita tahu mobil mana yang kita harus antri dari awal. Tapi Om Fitra nggak pernah ini ya, kayak bidik gitu? Enggak, karena itu saya nggak ngerasa saya mau menggunakan mobil untuk diperjualbelikan. Saya cinta mobil. Mobil itu bukan sekedar komoditas untuk dijual belikan. Mobil itu more than that, bisa membawa kita bertransportasi, bisa membawa memori di dalamnya, kenyamanan, bisa membawa keasikan. Saya lebih ke situ. Saya nggak pernah menggunakan mobil untuk cari cuan. Luar biasa, keren. Ini Velfire sama Alphard. Velfire sama Alphard menurut saya lumayan. 4 tahun pertamanya juga masih bisa sekitar 80% gitu kan. Nah, pertanyaan saya di sini adalah, ini kan di tahun ke-9 hampir 60%. Ya. Menurut Om Fitra ini... Tinggi lah. Tinggi dong. Kita beli 1 miliar di tahun 2016. 2025 kita masih bisa 600 juta. Cuman 400 juta dalam 9 tahun. 400 juta dalam 9 tahun itu kan... Setahun 50 lah. Setahun, 40-50 setahun gitu. dia 45 juta. 45 juta setahun. Sebulan nggak sampai 4 juta. Coba kita sewa. Berapa sewa Alphard sebulan? Jauh lebih mahal ya? Iyalah, nggak mungkin 4 juta sebulan dia. Tapi menurut Om Fitra ya dengan kayak gini, apakah sekarang posisi mereka terancam dengan adanya BYD Denza D9 misalnya? Mungkin aja, tapi ada satu, BYD Denza D9 itu sebenarnya secara body dia head to head dengan Alphard dan Velfire. Tapi secara penggerak dia listrik. Yang mana itu ideal buat dipakai sehari-hari. Tapi ketika kita mau keluar kota tidak akan sepraktis Alphard yang dia hybrid, masih menggunakan masih menggunakan bensin gitu ya. Dan Alphard itu sudah punya citra yang sangat kuat. Denza masih butuh waktu untuk membangun citra. Sama seperti BYD punya BYD M6 yang itu SUV MPV 7-seater yang memang menjadi mobil listrik paling laris. Tapi penjualannya tidak bisa mengalahkan Avanza Xenia. Apakah itu nanti menurut Om Fitra apakah bakal bisa catch up, bakal bisa menyusul? Atau kayaknya ini 2 target market yang berbeda? Ini sebenarnya target marketnya ada irisan gitu ya. Tapi sampai saat ini orang masih merasa Alphard atau Velfire itu lebih aman lah gitu ya. Karena dia citranya juga sudah lebih terbentuk. Orang ketika melihat Alphard langsung ini ada kesan powerfulnya juga di Alphard itu karena dipakai oleh pejabat-pejabat. Kemudian dia lebih fleksibel untuk keluar kota dan dia juga yang baru itu sudah mesin hybrid jadi juga sudah sangat hemat. Denza ini masih butuh pembuktian. Tapi kalau harganya cuma setengahnya kan. Harganya cuma setengahnya. Kalau cuma buat commuting sehari-hari itu lebih menguntungkan. Kalau Denza bisa membuat citra powerful atau citra mewahnya setara aja atau mendekati dengan Alphard, itu bahaya. Tapi selama citranya masih belum,
orang mungkin akan masih pilih sebagian besar ke Alphard. Tapi kalau orang sekarang yang pilih Denza adalah orang yang pikir fungsional. Gua dapat mobil segede gini, dapat semewah ini, harga cuman setengahnya gitu ya. Tapi ada pangsa pasar lain, orang yang beli Alphard karena gengsi, orang yang beli Alphard karena citranya yang powerful, ada orang yang beli Alphard karena pengen keluar kota juga secara fleksibel. Kalau itu udah bisa dikejar sama Denza, ya itu ancaman. Tapi berarti sekarang masih belum. Dari tadi tuh 3 itu Land Cruiser, abis itu Lexus yang itu juga yang versi Land Cruisernya sama yang Alphard. Pokoknya intinya adalah pejabat aparat kan kayak pakai itu membangun. Berarti kalau itu mungkin mereka harus endorse pejabat. Nah makanya kan kadang-kadang juga pejabat itu bisa dapat lebih cepat kadang-kadang ya. Mungkin membangun citranya juga. Mungkin juga itu untuk membangun citra ya. Oke. Ini yang tadi kita udah bahas. Ini nih apa namanya buat mobil listrik. Oke, wah mobil listrik itu depresiasinya besar sekali. Nah, ini yang dibilang nih. Ini di tahun pertama nih, ini yang biru. Iya, langsung di sini, langsung sama kayak 9 tahunnya dia. Iya. Jadi mobil listrik itu sudah logis kalau depresiasinya besar. Karena ketidaktahuan orang berapa lama sih sebenarnya tahannya baterai. Berapa sih nanti harganya baterai. Baterainya bocor apa enggak sih gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dengan logika yang sama, mobil normal juga udah lebih dari 10 tahun, mesinnya juga kadang-kadang butuh turun mesin atau udah nggak sempurna gitu ya. Tapi karena ketidaktahuan kita, anyway itu akan membuat turun. Dan ada satu lagi yang membuat mobil listrik itu turun harganya. Ioniq 5. Harganya pas baru itu 850 juta. Tiba-tiba sekarang dengan harga 600-700 juta kita bisa dapat yang setara dengan itu. Yang setara atau Ioniq 5-nya juga? Enggak, yang setara dari merek lain. Oh, dari merek lain. Sampai akhirnya Ioniq 5-nya pun melakukan diskon yang besar sekali. Saya dengar-dengar bahkan sekarang 700 jutaan kita udah bisa bawa Ioniq 5 baru. Ya gimana nggak drop? Udah gitu, serbuan merek-merek Cina itu bikin harga mobil bekas itu jadi turun. Tapi jangan khawatir. 850 juta ya. Saya pakai pakai Ioniq 5 itu udah hampir 3 tahun, udah 3 tahun. Dan kemarin baru saya jual, tinggal 50% harganya. Oke. Tinggal 50%, artinya saya dapat cuma 400-an juta. Tapi kalau saya mau beli mobil lagi yang mirip dengan Ioniq 5 sekarang, nambahnya nggak banyak karena harga mobil listriknya turun. Iya. Sekarang bayangin dengan Ioniq 5 sekarang saya pakai Chery J6. Chery J6 mungkin ukuran sedikit lebih kecil dari Ioniq 5, tapi dia all wheel drive, dia 275 HP, sedangkan Ioniq 5 itu 217 HP, harganya 550. Terus ada juga mobil, dia ada tipe lama, tipe baru dijual, ini udah tipe baru, mobil Cina ya. Kelengkapannya lebih bagus, tahunnya lebih baru, harganya lebih murah. Ini pasti drop. Jadi nggak apa-apa drop, karena sekarang untuk beli mobil listrik kita nggak perlu ngeluarin duit banyak lagi. Emang Om Fitra ini orang yang paling positif. Iya dong. Gimana nggak drop kalau mobil barunya lebih murah daripada mobil lamanya? Ya mungkin trennya bakal terus drop kenceng asalkan selama mobil barunya ini masih merilis yang harganya lebih murah lagi. Dan ini belum selesai. Belum selesai, kita akan ngeliat lagi nanti mobil-mobil yang mungkin lebih canggih dan harganya lebih murah. Tapi kan di dunia ini BYD udah nomor 1-nya. Iya. Kalau misalnya belum ada BYD ya, begitu mereka rilis makanya mereka banting harga, oke, bisa gitu. Cuman seterusnya kan udah nggak ada lagi yang nomor 1-nya lagi gitu. Maksudnya dari segi total volume penjualan jumlah mobil gitu. Maksudnya. Volume penjualan, karena BYD sendiri paling besar di Cinanya juga ya. Jadi itu udah modal utama tuh paling besar di Cina. Gitu. Tapi bukan berarti mobil-mobil merek lain itu nggak punya kesempatan. Ya akhirnya nanti setiap merek itu akan punya citra sendiri-sendiri, dan kaget deh ngelihat betapa bagusnya mobil Cina sekarang gitu ya. Dan ini akan memacu pabrikan lain untuk bisa seefisien mobil Cina untuk produksinya dan perancangannya supaya mereka bisa menjual harga yang sama. Nah ini sekarang gini deh, saya beli Kona elektrik tahun 2020. Harganya 674.
Sekarang kalau kita mau beli Kona elektrik yang baru, yang baterainya lebih gede, range-nya lebih jauh, lebih lengkap semuanya, lebih wow semuanya, harganya 500. Nggak pernah terjadi kan dulu seperti itu. Nah ini karena serbu-serbuan brand-brand ini membuat konsumen jadi dapat pilihan yang lebih murah dengan expense, dengan at the cost of ya orang-orang yang sebelumnya udah beli yang mengalami depresiasi sekarang. Gimana menurut Om Fitra kompetitor lainnya yang udah existing udah lama? Ya. Merek-merek sejuta umat lainnya. Apakah menurut Om Fitra mereka bisa berkompetisi dengan yang... Mereka harus sudah mulai dari sekarang untuk memikirkan strategi karena ini berbahaya ke depannya ya. Kalau misalnya eranya kita mobil listrik full 100% di 2030 atau 2040, bisa-bisa sebagian besar mobil di jalan itu mobil Cina. Nah makanya yang tadinya peraturan itu dibuat oleh Eropa, Jepang, Amerika, sekarang mereka memundurkan lagi peraturannya. Udah deh nggak apa-apa deh, langit kita nggak terlalu biru. Tapi kalau kita jualan mobil listrik kita susah melawan Cina. Karena Cina itu sedemikian kerasnya persaingan di negaranya. Sehingga mereka belajar bagaimana membuat mobil yang bagus dengan cara yang efisien supaya murah, bagus dan murah gitu ya. Ketika dibawa ke luar negeri, jadi sesama merek Cina bersaing, yang mati malah merek lainnya. Nah itu mereka udah harus memikirkan. Kalau mereka nggak bisa bersaing di mobil listrik ya mungkin mereka masih akan terus membuat mobil internal combustion. Karena itu hal yang belum bisa didominasi oleh Cina ya mobil internal combustion. Apakah Om Fitra udah lihat perubahan tren waktu kayak di acara Gias gitu? Kalau misalnya dulu kan selalu booth yang merek-merek itu gede-gede tuh. Kelihatan sekali. Apa yang? Kelihatan sekali sekarang merek-merek baru itu mendapatkan trust dari masyarakat. Bahkan kayak BYD, Chery itu rame sekali gitu ya. Merek-merek yang existing juga rame tapi tidak seperti dulu di mana hanya merek itu saja yang dipenuhi gitu. Sekarang lebih merata penuhnya. Karena kita tahu sekarang konsumen Indonesia punya pilihan lebih banyak dengan harga lebih murah. Makanya saya pikir nggak apa-apa deh saya depresiasi gede, tapi saya tahu sekarang mobil listrik juga murah. Saya untuk beli laginya juga nggak terlalu mahal. Tapi saran saya kalau misalnya mau beli mobil listrik nggak pengen kena depresiasi terlalu gede, beli deh yang maksimal 500 juta. Jangan beli yang miliaran. Miliaran sakit aja udah pasti aman depresiasinya. Gitu ya, secara persentase sama. Tapi secara persentase mungkin sama, tapi kan secara nominal. Gitu kan dia. Iya. Oke. Ini udah terakhir sih. Cuman mungkin ini deh. Masukan Om Fitra yang terakhir ya kalau misalnya di sini. Karena kan kelihatan bahwa depresiasinya kencang kalau kayak gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu, apakah berarti ngapain kita beli mobil listrik sekarang? Mendingan nungguin aja dulu nanti. Okay. Mobil listrik pengennya buat apa? Kalau niatnya FOMO, ya beli ya kan namanya juga orang FOMO kan. Tapi niatnya apa? Misalnya daily car, beli aja mobil listrik yang ngasih garansi seumur hidup. Pakai aja terus sampai mobilnya mati. Siapa aja yang menawarkan seumur hidup? Apakah Wuling, Chery ya. Tapi itu sebenarnya nggak ada baterai yang bisa bertahan seumur hidup. Kenapa mereka kasih seumur hidup? Mereka kasih seumur hidup hanya untuk pemilik pertama. Tidak bisa dilanjutkan ke pemilik kedua. Karena mereka juga berpikir mungkin setelah 10 tahun mungkin paling nggak nyampe 5% yang masih bertahan dengan mobil itu. Tapi kalau kita bukan penggemar mobil, kita cuma pengen mobil listrik yang terjamin seumur hidup, udah beli aja. Ada syarat-syaratnya tapi ya, setahun nggak boleh lebih dari 30.000 kilo, terus habis itu perawatan harus di bengkel resmi, tidak boleh modifikasi. Tapi ya kalau orang awam udah beli itu aja. Yang garansi seumur hidup pakai aja udah terus. Itu harus pakai nama pribadi atau beli pakai PT sih? Kayaknya boleh pakai PT deh, tapi ngapain nama PT? Nama pribadi aja, orang mobil biasa kan nggak kena progresif mobil listrik. Iya, kan nama PT, jadi kalau misalnya mau jual PT-nya. Gitu ya? Tapi yang jelas pokoknya kalau udah pemilik berikutnya itu udah nggak itu. Iya. Ya mungkin mereka dengerin langsung bilang oke PT nggak boleh gitu jadinya. Oke, thank you banget Om Fitra. Kapan-kapan kita pengen masukin lagi nih beberapa hal yang lain. Siap. Jangan bosen-bosen datang ke sini. Ini bikin data ini hanya untuk podcast ini atau digunakan untuk keperluan lain? Yang video yang kemarin emang direncanakan kan udah ada 2 video. Jadi video kedua yang kemarin saya rilis yang solo sama video yang ini. Wow. Ketiga. Udah tim research sekarang jadinya. Oh ada tim research. Ya. Kalau nggak sih nggak bisa. Thank you banget Om. Thank you Om Leon. Sukses terus.